wabarakatuh. Randoner. Apa itu sepeda randoner? Ciri-cirinya seperti apa? Setelah ini akan saya coba berbagi sedikit pengetahuan apa itu sih sepeda randoner, ciri-cirinya seperti apa, apakah sama dengan sepeda balap, apakah sama dengan sepeda touring. Tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe. Randonering juga dikenal sebagai audak atau dalam bahasa Inggrisnya teman-teman. Audak sendiri biasa kita dengar dari istilah sepeda balap. Audak itu kurang lebihnya seperti ini teman-teman. Jadi sebuah kegiatan lomba atau kegiatan bersepeda tanpa adanya istilahnya ada support ya. Sepedanya jarak jauh, terus minimal mungkin 200 atau 300 km tanpa ada ambulan atau apa. Jadi bersepeda secara mandiri untuk menyelesaikan lomba, menyelesaikan finish dengan jangka waktu dan ada aturan-aturan tertentu. Kurang lebihnya seperti itu randoner atau audak. Tapi karena di lingkungan kita pecinta balap jadul itu kan sering dikit-dikit dengar kata-kata oh ini sepeda rando. Memang kalau kita membaca aturan-aturan yang ada di randonering atau istilahnya teman-teman bisa istilahnya ada brevet ya, brevet atau apalah, pernah baca itu. Di situ ada ketentuan karena jarak yang ditempuh sangat jauh, rata-rata itu minimal 200 km hingga 1200-an atau lebih, ditempuh dalam waktu tertentu, ada batasan waktu, ada rute, juga ada pos-pos. Kaitannya itu dengan sepeda yang digunakan. Kalau dari yang saya baca itu di brevet itu tidak mengatur jenis sepedanya, apakah itu harus sepeda balap atau sepeda MTB atau sepeda touring. Tapi kalau kita beracuan standarnya klasik ya teman-teman, memang ada beberapa ciri-ciri yang sangat menonjol pada sepeda randoner atau rando ya. Ciri-ciri yang pertama, karena mengakomodir atau menyesuaikan dengan ketentuan yang ada di aturannya perlombaan randonering ini, dengan jarak di atas 200 km hingga 1000 km pasti tidak bisa ditempuh dalam waktu cepat, dan rute-rute yang dilalui juga tidak melulu berupa jalan aspal. Di situ bisa ada jalan yang non aspal atau tanah atau tanjakan atau turunan, juga bisa ditempuh dalam waktu malam hari. Nah, kaitannya dengan itu, sepeda randoner itu otomatis harus menyesuaikan kondisi tersebut. Yang pertama adalah berkaitan dengan kecepatan. Supaya peserta randonering ini bisa sampai di finish tepat waktu, frame yang digunakan dia ringan. Pada zaman dulu ringan itu bisa berbahan kromoli. Terus bentuk geometrinya dia juga berbentuk mendekati seperti sepeda balap dengan menggunakan ada drop bar juga. Karena perjalanan yang sangat jauh dan dibutuhkan waktu yang harus sesuai ketentuan, maka sepeda itu harus mengakomodir penggunaan membawa barang-barang teman-teman. Akhirnya dia harus ada rak untuk membawa tas.
Terus ciri selanjutnya, sepeda ini karena melewati malam hari, sepeda ini juga harus ada pencahayaan atau penerangan. Jadi harus ada lampu. Terus untuk ban juga ukuran bannya ya teman-teman. Pada saat itu yang digunakan adalah ban 650B, dan pada waktu itu karena yang banyak ditemukan sepeda rundoner itu masih menggunakan kayak rem cantilever atau semacam rem center pull. Jadi masih belum pakai U-brake. Jadi ada pivot di antara fork depan dan di seat stay belakang. Terus untuk penggunaan kecepatan atau speed, menurut saya itu menyesuaikan. Tapi ciri paling utama di sebuah sepeda rundoner itu bisa saya ringkas itu yang pertama, satu, frame kebanyakan menyerupai sepeda balap atau sepeda touring. Yang kedua, ada rak untuk membawa peralatan toolkit atau pompa juga. Ada beberapa juga yang pompanya framenya ada tempat untuk membawa pompa. Terus yang ketiga, dia sepeda ini harus ada lampu untuk pencahayaan. Terus untuk yang keempat, menggunakan wheelset 650B. Terus yang kelima, menggunakan fender. Karena apa? Ketika perjalanan sejauh itu kita musim hujan atau tidak, pada waktu itu tidak bisa memprediksi, maka sepeda randonering rata-rata menggunakan fender. Jadi bisa dijelaskan bahwa sepeda rundoner ini beda dengan sepeda touring atau sepeda balap. Walaupun di aturan atau brevetnya randonering itu tidak ada yang menjelaskan bahwa sepeda rundoner itu harus seperti ABCD, tapi memenuhi syarat-syarat yang saya sebutkan tadi, karena kaitannya dengan perjalanan jarak jauh, karena ini mandiri atau berkelompok tapi dihitungnya per personal. Terus juga butuh kecepatan, mau tidak mau sepeda ini harus menyesuaikan aturan tersebut. Karena kalau tidak mengikuti aturan tersebut, otomatis ya susah berkompetisi. Misalnya kalau kita sepeda rundoner ini tidak dilengkapi dengan tas atau rak untuk membawa bekal. Zaman dahulu kan nggak ada Indomaret atau warung di pinggir jalan. Jadi mau tidak mau si peserta harus mandiri menyediakan perlengkapan makan minum sendiri. Mungkin itu aja teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin kalau ada teman-teman yang bisa menjelaskan lebih detail tentang ciri-ciri sepeda rundoner, silakan bisa di komen di bawah ini supaya kita sama-sama bisa saling melengkapi dan saling belajar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.